Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Sing, I glorify. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Diberkati Tuhan, amin. Beritahu kiri kananmu, God is good all the time. Haleluya, bilang depan belakang saudara, God is good all the time. Sekali lagi, bilang pada semua orang, pada Indonesia, lihat kamera, katakan, God is good all the time. Wow. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Silakan duduk saudara. Haleluya. Wow. Tuhan memberi rema kepada saya nggak lama. Ya, yaitu lebih dari intuisi. Kita sering mendengar kata intuisi. Atau orang dunia juga bilang indera keenam. Betul? Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita memiliki pewahyuan, tuntunan lebih dari indera keenam. Kok enggak amin? Lebih dari intuisi. Maka enggak perlu Bapak Ibu tanya kepada orang-orang pintar, kepada dukun-dukun, kepada paranormal. Bahkan ada sihir di dalam gereja. Orang bertanya kepada pendeta-pendeta tertentu yang konon dalam tanda kutip punya karunia melihat. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudaraku, di dalam dirimu akan ada pengurapan sehingga engkau nggak perlu diajar oleh orang lain. Tapi pengurapan itulah yang mengalir keluar dalam kehidupan saudara. Maka Bapak Ibu dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima, tolong dibuka di bahan ada. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja. Saudaraku, ini Ayub pasal terakhir. Ini Ayub pasal di mana dia bercerita bahwa dulu aku mengenal engkau hanya kata orang saja. Dan akibat dari pengenalan karena kata orang, saudaraku, Ayub mengalami banyak kesalahan dalam dia mengenal Tuhan. Dan juga saudaraku, dalam dia mendeskripsikan Tuhan itu seperti apa. Sehingga ada kata-kata bodoh yang sering keluar dari mulut Ayub. Tetapi ironisnya sampai hari ini masih dikutip oleh banyak pendeta, banyak pengkhotbah, banyak orang Kristen, bahwa sepertinya itu perkataan Tuhan. Padahal Ayub sudah mencabut semua perkataan-perkataan bodohnya. Sebagai contoh, dia berkata kepada istrinya, kamu jangan hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi gak mau menerima yang buruk. Saudara, kenapa Ayub mengomong bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang kadang memberi baik, kadang memberi buruk? Karena Ayub mengetahui, mendengar tentang Tuhan itu hanya dari kata orang. Bukan dia menikmati atau mengenal pewahyuan Yesus di dalam dirinya.
Maka berbahaya kalau Anda hanya mengenal Tuhan karena kata pendeta, mengenal Tuhan karena kata teolog, tetapi Anda harus mengenal pewahyuan pribadi tentang Yesus. Supaya apa? Kita nggak salah mendeskripsikan Tuhan yang adalah Bapa kita. Dengar, Bapa adalah Bapa yang baik. Dia tidak pernah memberikan ular kepada anak yang minta roti. Dia nggak akan kasih kalajengking pada anak yang minta ikan. Artinya apa, saudaraku ya? Dengarkan baik-baik. Dia nggak akan pernah ngasih batu pada anak yang minta roti. Dia nggak akan kasih kalajengking pada anak yang minta ikan. Artinya dia selalu memberi pemberian yang baik. Tetapi Ayub sebelum dia mendapat pewahyuan pribadi, dia berkata, saudaraku, kenapa engkau hanya mau menerima yang baik dari Tuhan tanpa mau menerima yang buruk? Tetapi saudaraku, kita tahu Tuhan gak pernah memberi yang buruk kepada kita. Sedangkan Bapak di dunia saja gak akan ngasih batu ketika anak minta roti. Bapak di dunia yang masih banyak kelemahan gak akan ngasih kalajengking ketika anak minta ikan. Terlebih Bapakmu yang di surga. Dia Bapa yang baik. Beritahu kiri kanan, dia Bapa yang baik. Bilang kiri kanan, God is good. Dia Bapa yang baik. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Saya percaya ketika Ayub berkata begini, bukan berarti Tuhan muncul dalam bentuk saudaraku dan memperlihatkan diri kepada Ayub. Tidak. Tapi dia mendapat pewahyuan pribadi tentang Tuhan. Nah, saudara, kembali ke tadi Bapak Ibu, yaitu apa? Lebih dari sekedar intuisi. Ya, kita sering mendengar Bapak Ibu, orang dunia bilang itu adalah indera keenam. Halo? Katakan amin. Kurang mantap, katakan amin. Dunia mungkin menyebut intuisi. Dunia mungkin menyebut indera keenam. Di area pengetahuan manusia ada hal-hal seperti itu. Indera keenam, intuisi. Tetapi di dalam kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, saya masih berbicara tentang Roh Kudus, Roh Yesus yang Tuhan tempatkan di dalam hati kita, yang mengajar kita dan mengurapi kita, dan pengurapan itu mengajar kita. Katakan amin. Saudaraku, kita dipanggil dalam persekutuan yang lebih intim, lebih dalam daripada hal-hal yang tadi, di mana hal-hal dari Tuhan dapat diungkapkan kepada manusia. Kenapa? Sebab dalam 1 Korintus 2 ayat 12, saudaraku, berbunyi demikian. Kita tidak diberi roh dunia, melainkan roh yang berasal dari Allah, supaya kita mengetahui semua yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Perhatikan saya, kita nggak diberi roh dari dunia. Halo, tolong lihat saya. Tetapi Anda diberi roh Allah. Dan roh Allah itu ditempatkan di dalam hati saudara. Maka saudaraku, Yohanes pasal 7, dari dalam hati orang percaya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, saudara, dengarkan, Tuhan menaruh Roh Kudus di dalam diri saudara untuk menuntun saudara ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Damai sejahtera diberikan, saudara. Tuhan memberikan pada kita bukan roh dari dunia, tapi roh dari Allah, supaya kita mengetahui. Sama-sama baca. Semua, katakan dengan saya, yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam 1 bulan kita masih remanya adalah reset your life, reset your spirit, reset saudaraku, termasuk juga hubungan kita dengan Tuhan. Nah, malam ini Bapak Ibu, dengar,
Tuhan menegaskan lewat ayat ini, Dia tidak memberi kita roh dunia. Roh dunia. Orang diberi roh dunia aja bisa hebat, tapi kita diberi roh Allah. Tahukah Anda, Saul manusia biasa, tetapi ketika Roh Kudus turun atasnya, Alkitab mencatat dia menjadi manusia yang lain, manusia yang berbeda. Betul? Simson manusia biasa, tetapi ketika Roh Kudus turun atasnya, ada pengurapan dalam bentuk kekuatan. Salomo manusia biasa, tetapi ketika Roh Kudus turun atasnya, ada hikmat Allah yang luar biasa, sehingga dia bisa membedakan, mengadili ketika dua orang ibu yang sedang berebut anak. Dengan hikmat yang dahsyat, dia bisa membuktikan siapa ibu kandung yang sesungguhnya. Hal yang lain juga, Elisa manusia biasa, tetapi ketika roh nabi, Roh Kudus itu turun, Bapak Ibu, dia bisa melihat apa yang akan terjadi hari esok. Nah, Roh Kudus di masa Old Covenant kadang memenuhi seseorang, kadang pergi. Tetapi Anda manusia perjanjian baru, Roh Kudus turun atas saudara sekarang dan untuk selama-lamanya. Sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Sedetik pun Tuhan gak membiarkan saudara. Artinya, saudaraku, dengar, Anda punya roh yang menuntun Anda lebih dari intuisi, lebih dari indera keenam, untuk menuntun Anda kemana? Ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, ke padang rumput yang luar biasa. Gadanya dan tongkatnya itu yang memberikan kekuatan, penghiburan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tepuk tangan paling meriah. Artinya apa, saudara? Artinya ketika kita mengerti hal ini, nggak akan pernah, saudaraku, seperti Mazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, Tuhan yang adalah gembala, ditaruh rohnya di dalam hati kita, dan tugas gembala menuntun kita domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita. Nggak akan pernah stres, tapi fresh, karena dia adalah penuntun jiwa kita. Bapak Ibu, tepuk tangan yang paling meriah, lebih meriah lagi, katakan amin. Lebih meriah lagi, katakan haleluya. Bapak Ibu, pengetahuan yang diperoleh dari pewahyuan akan firman adalah kunci iman dan kemenangan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, pengetahuan yang diperoleh dari pewahyuan akan firman, pewahyuan akan firman adalah kunci iman dan kemenangan dalam kehidupan kita. Inilah pondasi untuk mengetahui masalah-masalah dalam kehidupan. Masalah-masalah dalam kehidupan. Ada dua jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan alami. Yang kedua, pengetahuan rohani. Saya ulangi, ada dua jenis pengetahuan. Yang pertama, sama-sama katakan, pengetahuan alami. Yang keras dong. Pengetahuan apa? Yang kedua, ya, sebagian besar dari apa yang kita jalani adalah yang alami. Saya ulangi, sebagian besar yang kita jalani adalah yang kita jalani adalah alami. Bahkan pengetahuan Alkitab pun, saudaraku, pengetahuan Alkitab pun dapat dipelajari dan ditumpuk dalam kepala tanpa ada kuasanya. Bahkan pelajaran Alkitab itu yang saya katakan pengetahuan alami. Kalau Anda, saudaraku, hanya pengetahuan alami seperti Ayub, maka dia berkata, dulu aku mendengar, aku mengenal engkau dari kata orang. Sampai Ayub mendapatkan pewahyuan pribadi tentang siapa Tuhan. Malam ini, ibu bapak yang perlukan adalah bukan hanya karena khotbah saya, tapi saat saya khotbah, saya berdoa, roh yang ditempatkan di dalam hati saudara
membimbing saudara untuk Anda mendapat pewahyuan rohani, bukan pewahyuan alami, saudara. Sekalipun ya, banyak di antara kita, saudaraku, yang tahu apa saja yang kita percayai dengan pikiran kita, tetapi seringkali apa yang kita yakini tidak terwujud seperti yang kita pikirkan. Betul apa betul? Betul? Saudaraku, makanya pengetahuan Alkitab bisa Anda cuma tumpuk di otak saudara sebagai sebuah pengetahuan tanpa kita mengalami sesuatu dalam kehidupan. Maka butuh pewahyuan yang lebih dari intuisi, pewahyuan yang lebih dari indera keenam. Dan itu hanya bisa ketika kita connect dengan Roh Allah yang ditempatkan di dalam diri kita. Sekali lagi, pengetahuan Alkitab, teologia. Kalau hanya sebatas pengetahuan alami, itu akan menjadi pelajaran yang bisa Anda tumpuk dalam otak, tapi nggak mengalami perubahan apapun. Dalam Roma 8 ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Siapa roh itu? Roh yang ditempatkan di sini. Bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa you and me adalah anak-anaknya. Tahukah Anda status anak? Halo? Betapa bangganya kalau Anda punya status anak. Tahukah Anda? Saya ngalami bagaimana punya status bukan anak. Terpinggirkan, tidak punya warisan, tidak punya hak bicara, nggak punya hak protes, nggak punya hak mengalami kasih sayang orang tua. Saya dibesarkan bukan oleh orang tua saya, oleh om tante, pak lek bule. Saudaraku, Anda tahu betapa saya kadang-kadang, saudaraku, minder, nggak berani mengungkapkan, nggak berani berdiri. Minder itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Ke atas jadi sombong untuk menutupi kurangnya. Ke bawah jadi orang yang rendah diri. Status bukan anak. Saya ngalami itu, betapa menyedihkan. Ketika makanan di meja, apapun di situ, nggak semua kita suka dengan makanan. Betul? Anak-anak saya, saudaraku, udah disiapin makanan apa, kadang-kadang nggak suka. Kita udah belikan yang mungkin menurut kita bagus, enak. Ada saatnya anak-anak nggak suka. Ketika anak-anak nggak suka, dia tinggal bilang sama bapaknya, sama maminya, Pak, minta ini dong. Kita beli. Tapi ponakan, apa yang ada di meja, lu suka nggak suka, mau nggak mau, makanan. Berani protes, berani berkata nggak suka. Lu dikasih makan aja udah syukur. Gitu jawaban. Nggak berani berdiri. Saudaraku, pertanyaan yang paling saya hindari ketika saya ditanya oleh orang, Anda ini anaknya siapa? Itu saya hindari. Pertanyaan pertama, saudaraku, rumahnya di mana? Ahmad Yani Utara. Nomor berapa? 18. Pemalang ini ya. Oh, yang dekat kantor pos. Iya. Apanya rumah Pak Gio? Lah itu om saya. Saya bilang di situ. Loh, anaknya Pak Gio? Iya. Anak keberapa? Itu pertanyaan yang paling saya hindari. Saya sulit menyebut anak keberapa. Waktu saya bilang anak nomor 4, dia ngomong, loh nomor 3 kan Mbak itulah, kamu nomor berapa? Sampai dia saya terus terang,
Saya ponakan, mbok ngomong dari tadi ponakan. Nah saudaraku, itu paling dihindari. Nah sekarang Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh Anda. Anda bukan ponakan, Anda adalah anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Amin. Wow, Anda punya hak. Anda ahli waris. Anda bisa sekarang berdiri dengan tegak kepala. Aku anak Allah. Dan berapa harga kita senilai Yesus Kristus? Waktu Anda bisa mengerti lebih dari intuisi dia menuntun, engkau gak akan pernah masuk dalam lembah. Engkau gak akan pernah mengalami masa-masa stres. Sebab Roh Kudus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Dia menyediakan makanan bagiku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Artinya apa? Ketika engkau kesesakan, Roh penghibur memberi hiburan, memberi kekuatan, menuntun engkau. Amin. Sangat penting untuk memiliki pewahyuan pribadi tentang Tuhan. Bukan kata orang, bukan pengetahuan alami. Bapak Ibu, sebelum Ayub dipulihkan 2 kali lipat, dia berkata, dulu hanya kata orang, aku mengenal engkau. Tetapi hari ini mataku memandang. Aku mendapatkan pewahyuan pribadi. Maka Anda lihat saudaraku, apa yang hilang dalam Ayub 42 ayat 10-16. Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Dan saya percaya di masa pandemi ini ada begitu banyak saudara kehilangan sesuatu. Pekerjaan, kesempatan, keuangan. Banyak gereja kehilangan jemaat. Waktu kita, bahkan mungkin order, apapun. Ketika kita mendapat pewahyuan pribadi tentang Tuhan malam ini, angkat tangan saudara. Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Yang mengerti, yang percaya, sama-sama berkata amin. Lebih meriah lagi katakan amin. Maka Bapak Ibu, ada 2 jenis pengetahuan yang tadi saya katakan. Pertama, pengetahuan alami yang bersifat jasmani, dan pengetahuan rohani. Sebagian besar dari apa yang kita jalani ini adalah yang alami. Bahkan pengetahuan Alkitab pun dapat dipelajari dan ditumpuk di dalam kepala kita tanpa memberikan dampak nyata dalam kehidupan saudara. Banyak orang Kristen tahu tapi gak berdampak. Banyak di antara kita yang tahu apa yang kita percayai dengan pikiran kita. Tetapi seringkali yang kita yakini tadi tidak terwujud seperti yang kita pikirkan. Maka timbulnya banyak kekecewaan. Tapi malam ini Roh Kudus menegaskan, bersama-sama dengan roh kita bersaksi, kamu adalah anak-anak Tuhan. Nah, Roh Kudus dapat mengungkapkan apapun kepada rohmu. Dan pewahyuan itu menjadi bagian dalam diri kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17a, siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Satu roh. Kalau satu roh, artinya dia akan menuntun Anda lebih dari indera keenam, lebih dari intuisi, dan tuntunannya tidak akan pernah salah. Katakan amin. Karena kita satu roh dengan dia. Maka Bapak Ibu, dengarkan baik-baik.
Pengetahuan pewahyuan yang bersifat rohani dan tidak mudah terjadi dalam hidup kita ketika kita mengerti ini. Semua tuntunan Tuhan tadi melampaui kemampuan intelektual, emosi, dan kita dibawa ke Tuhan, ke dalam visi rohani. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18, ini dia. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pengetahuan pewahyuan melampaui akal manusia, serta dunia nyata terjadi dalam hidup kita. Perhatikan yang tidak kelihatan, Roh Kudus. Kita seringkali melihat yang kelihatan. Keadaan pandemi, keadaan krisis, keadaan ekonomi seperti ini, kita menjadi takut. Tetapi ketika kita memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu Roh Allah, katakan pada Roh Kudus, Engkau menuntun aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Engkau menyegarkan jiwaku. Katakan, Holy Spirit, Engkau menyegarkan jiwaku. Engkau menuntun aku. Mari bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Saudaraku, ketika Anda dan saya menciptakan lingkungan yang tepat agar pengetahuan pewahyuan rohani dapat diperoleh dengan cara merenungkan firman. Dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, maka engkau akan melihat kesembuhan. Kita akan melihat otoritas yang bekerja. Kehidupan yang berkemenangan akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Ketika Anda, dengar baik-baik, lihat saya, ketika Anda berhubungan dengan Roh Kudus, perhatikan yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan, yaitu Roh Allah. Sampai engkau melihat siapa engkau di dalam Tuhan. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Engkau akan melihat kesembuhan itu terjadi dalam hidupmu. Pemulihan ekonomi terjadi dalam hidupmu. Mujizat terjadi dalam hidupmu. Penuaian terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengerti lebih dari intuisi. Pak, bagaimana Tuhan menuntun kita? Roh Kudus menuntun kita? Sederhana. Dengan damai sejahtera atau tidak damai sejahtera. Mudah. Ketika kita akan melangkah, Roh akan berkata, melangkah anakku, damai, jalani. Ketika saudaraku Anda mau melangkah, seperti ada yang gondeli, you know gondeli. Siapa yang tahu gondeli? Yang lain gak tahu, itu bahasa Polandia, gak tahu. Seperti ada sesuatu yang menahan, ada sesuatu yang bikin Anda gak sejahtera. Roh Kudus sedang menuntun Anda. Itu lebih dari intuisi, lebih dari indera keenam. Bapak Ibu, ada orang-orang yang mendapat indigo ya, indigo. Itu bukan Roh Kudus yang bicara. Beberapa anak saudaraku dibawa orang tuanya dan minta Pak Agung tolong doakan supaya ditutup. Saya tutup dalam nama Yesus. Udah itu dia gak melihat lagi. Dia gak lihat-lihat lagi. Tetapi saudaraku, saya buka mata rohaninya, telinga rohaninya dalam nama Yesus. Supaya engkau mendengar tuntunan Roh Kudus di dalam dirimu. Roh damai sejahtera menuntun Anda dengan damai sejahtera. Beberapa saudara malam ini tidak hadir secara onset. Padahal Roh Kudus sudah berbicara dalam hatimu, melangkah anakku, tapi engkau gak melangkah. Roh Kudus menuntun. Tapi saat engkau gak melangkah pun dia juga gak marah. Dia lembut, dia akan menuntun Anda. Tapi saudaraku, tetap kembangkan kepekaan tuntunan Roh Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita mau berkawan, kita mau berbisnis, bahkan kita mau menikah bagi yang belum menikah. Tuhan menuntun. Maka keputusan yang kita ambil bukan karena faktor takut gak laku,
Takut ketuaan? Takut karena status jomblo? Apa kata dunia? Kalau aku nggak nikah umur segini, apa kata dunia? Ngeri-ngeri sedap lah. Kira-kira begitu, saudara. Saya belum nonton, saudaraku. Halo? Nah, keputusan-keputusan yang diambil karena faktor-faktor tadi. Padahal Tuhan menuntun Anda untuk tidak melangkah. Semua keputusan yang diambil karena hal-hal seperti itu 90% salah. Saudara, ketika Anda nggak damai, Pak, tapi saya gimana ya? Saya beberapa kali, saudaraku, ada jemaat bertanya ke saya, Pak, menurut Bapak saya mau melangkah begini gimana ya? Kamu damai nggak? Ya gimana ya? Menurut Bapak gimana? Yuk kita doa sama-sama. Kita doa. Pas kita doa, saudara, saya bilang sama dia, jangan melangkah. Tapi Pak, kalau saya nggak melangkah, lah kamu tanya saya. Kalau gitu nggak usah tanya saya, jalanin aja. Kalau kamu tanya saya tanya sama Roh Kudus. Kalau saya nggak sejahtera, jangan melangkah. Ketika dia melangkah, ada sesuatu, saudaraku. Ini yang bahaya. Beberapa kali, saudara, saya melihat ketika kita nggak sejahtera, kita paksakan melangkah. Tuhan sayang sama kita. Daripada kamu terjerumus lebih lagi, Tuhan stop di situ. Ini cara Tuhan menuntun kita. Kembangkan kepekaan dengan sejahtera atau enggak sejahtera. Jangan matikan. Suara Roh Kudus itu lebih dari intuisi, lebih dari indera keenam. Kok enggak amin? Katakan amin. Amin. Saudara, perhatikan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Maksudnya apa? Perhatikan Roh Kudus yang gak kelihatan ini. Itu kekal. Yang ada sementara ini sementara. Tapi Roh Allah yang ditaruh di hati kita, sifatnya kekal. Perhatikan dia, dengarkan dia. Amin. Tuhan akan memulihkan saudara. Kalau Anda mendapat pewahyuan pribadi, bukan hanya kata orang, engkau akan melihat pemulihan 2 kali lipat terjadi mulai malam ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Lebih beda lagi katakan amin. Pengetahuan pewahyuan akan mendorong iman kita untuk menyatakan apa yang kita tahu sebagai kebenaran. Ketika kita berbicara memerintah tubuh kita, itu tidak menjadi sekedar formula, kata-kata. Halo? Banyak orang, oleh bilo-bilo Yesus saya sembuh. Yesus yang kaya rela jadi miskin, supaya aku yang miskin jadi kaya. Saudaraku, kadang banyak orang Kristen ngomong itu seperti formula. Seperti vitamin saja. Bukan kesepakatan yang kuat dengan pewahyuan Roh Allah. Butuh kesepakatan. Ketika Anda memerintahkan bagian tubuhmu yang sakit, seringkali, saudaraku, orang hanya merintah sebagai formula, tapi dengan pewahyuan pribadi kita akan berkata dengan keyakinan iman dalam hati, dan kita anak-anak Allah yang memiliki otoritas untuk menyembuhkan sesuai yang Alkitab katakan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tangannya diletakkan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Ketika engkau menumpangkan tangan atas anakmu, atas suamimu, atas istrimu, atas saudaramu, dengan otoritas itu engkau tahu, aku anak Allah yang penuh dengan otoritas, bukan sekedar formula. Kita akan melihat kesembuhan itu terjadi dalam hidup mereka. Kurang mantap, tepuk tangannya paling meriah. Bapak Ibu, ada perbedaan antara sekedar memiliki doktrin oleh bilur-bilurnya kita sembuh, dengan mengungkapkan kebenaran yang sama. Saya ulangi lagi. Ada perbedaan ketika Anda memiliki doktrin oleh bilur-bilurnya kita sembuh, dengan mengungkapkan kebenaran yang sama. Yang pertama, bisa sekedar kita ajarkan pada orang.
Tapi yang kedua, kita melepaskan kuasa otoritas melalui kata-kata yang dipenuhi iman. Apa yang selama ini Anda katakan? Apakah kata-kata yang dipenuhi dengan otoritas, dengan iman? Atau sekedar ajakan? Gimana kabar saudara? Coba. Loh, gua jawab. Gimana kabar saudara? Dengan iman, lepaskan itu dengan kuasa otoritas, dan Anda akan melihat pewahyuan rohani ini akan terjadi dalam hidup kita lebih dari intuisi. Hanya dengan pewahyuan seperti ini, saudaraku, kita bisa benar-benar memahami sifat Allah kita, Tuhan kita, bukan kata orang. Dulu hanya kata orang, aku mendengar, aku mengenal Tuhan. Tetapi malam ini, saya berdoa untuk saudara seperti Ayub. Aku melihat dengan mataku. Ketika engkau membaca lembaran-lembaran Alkitab, buka hatimu, dan Roh Kudus akan menyingkapkan. Dan ketika dia menyingkapkan, engkau bisa berkata, itu yang dimaksud pewahyuan pribadi. Bukan karena kata orang, bukan pengetahuan yang ditumpuk dalam pikiran dan gak berdampak apa-apa dalam kehidupan. Sebab saat saudara memiliki pewahyuan pribadi tentang Yesus, dengarkan baik-baik. Ketika Anda memiliki pewahyuan pribadi tentang Yesus, Anda sedang dalam posisi menerima semua yang telah Ia sediakan bagimu. Ketika engkau mengerti pewahyuan tentang Yesus, engkau sedang ada dalam posisi, saya ulangi, engkau sedang ada dalam posisi menerima semua, menerima semua, menerima semua yang telah Ia sediakan bagimu. Saya tahu ada banyak orang kehilangan sesuatu dalam 2,5 tahun ini. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, kehilangan uang, kehilangan bisnis. Malam ini, roh yang ditempatkan di dalam dirimu bersama-sama dengan rohmu bersaksi bahwa kamu adalah anak-anaknya. Sebab siapa yang mengikatkan diri dengan roh Tuhan, dia menjadi satu dengan Roh Kudus. Saul menjadi manusia lain, engkau pun juga jadi manusia lain. Sebab ada Roh Kudus ditaruh di dalam hatimu. Dia menuntunmu dengan damai sejahtera. Sebab dia adalah Roh damai sejahtera. Ketika ada sesuatu yang engkau dengar dalam hatimu, tuntunan Roh Allah lebih dari intuisi, lebih dari indera keenam. Roh Allah, Roh Kudus akan membimbingmu ke air yang tenang, menyegarkan jiwamu, dan membaringkan kamu di padang rumput yang hijau. Engkau takkan pernah kekurangan. Ku buka hati untuk jamaah berserah penuh. Kita buka hati untuk tuntunannya. Kau ambil siapa yang mau dituntun Roh Kudus, melambaikan tangannya. Di altarmu menyembah. Angkat tangan saudara. Saya berdoa bukan sekedar jamahan Tuhan yang membuat saudara merasakan hadirat Allah, tapi lebih dari itu saya berdoa engkau mendengar tuntunannya
lebih dari intuisi, lebih dari indera keenam dalam setiap langkah yang engkau akan ambil. Buka hatimu untuk mendengar tuntunannya. Ambil alih Roh Kudus. Saya percaya ketika engkau mendengar tuntunannya, ketika engkau membuka telinga rohanimu, ketika engkau membuka mata rohanimu, malam ini engkau akan berkata, sekarang aku melihat Tuhan, aku memandang Tuhan. Ketika engkau ada di posisi seperti itu, engkau sedang ada dalam posisi menerima semua yang sudah Tuhan sediakan bagimu. Kelimpahan, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, penuaian, kemakmuran, semua. Ku buka hati untuk jamahan, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup. Boleh lebih lagi. Haleluya. Amin. Buka hati untuk jamahan, berserah Amin. Angkat tangan saudara sekali lagi. Aku berdoa di dalam nama Yesus seperti Elisa berdoa. Ketika tentara Aram mengelilingi mereka, asisten Elisa berkata, Tuanku, Tuanku, tentara mengepung kita. Elisa berkata, yang menyertai kita dengan tenang, dengan santai. Dia berkata, yang menyertai kita lebih banyak dari mereka. Kemudian Elisa menumpangkan tangan. Tuhan bukakan mata rohani asistenku ini. Dan ketika dia melihat, dia berkata, Bapakku, Bapakku. Pasukan tentara surga. Dia melihat itu dengan matanya. Hari ini juga, mungkin kita nggak ngalami seperti itu, tapi ketika engkau mengerti roh yang ditempatkan di dalam dirimu, bersaksi bersama-sama dengan rohmu bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Tidakkah engkau percaya itu lebih dari cukup untuk kau jadi pemenang dalam kehidupan, sebab engkau anak-anaknya. Haleluya. 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 Dengar, saudara adalah anak-anak Allah. Sandungkan. Buka hati untuk jamahan. Bapakku berdoa, jelikan mata rohani kami, melihat telinga kami mendengar tuntunanmu. Kami adalah anak-anakmu. Yes Lord. Amin. Di altarmu
Mari angkat roti dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara, di rumah juga. Roh yang ditempatkan di dalam roh hati kita, yaitu Roh Kudus, bersaksi bersama-sama kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan demi nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah. Engkau yang percaya, ambil dan minum dalam nama Yesus. Sekali lagi angkat tangan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah maupun di sini. Tuhan, Engkau buka mata rohani kami, telinga rohani kami, untuk melihat, mendengar tuntunan Roh Kudus yang lebih dari intuisi, lebih dari indera keenam. Maka tuntunan itu akan membawa kami ke padang rumput hijau, ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, memuaskan dahaga kami. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, takkan kekurangan aku. Terima kasih untuk malam ini. Sebagai tanda hormat syukur kami kembalikan persembahan, kami kembalikan persepuluhan kami. Engkau berkati semua tangan yang memberi, yang menabur 30, 60, 100 kali ganda. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.